Berlatar pada abad ke-19 di Montana, Amerika Serikat, dikisahkan seorang pria bernama Isaac Broadway tengah digiring menuju tiang gantungan untuk dieksekusi atas tuduhan kejahatan besar, yaitu nyolong ayam tetangga. Saat seorang pendeta bernama Jacob menuntun doa terakhirnya menjelang eksekusi, tampak seorang pemuda bernama Henry Broadway, anak kandung Isaac, hadir menyaksikan ayahnya untuk pertama sekaligus terakhir kalinya karena mereka baru pernah bertemu. Meski ajal sudah menjemput, Isaac tampak lega setelah meyakinkan Henry bahwa ia tidak bersalah. Dengan mata berkaca, Henry pun berjanji akan mencari pelaku yang telah menjebak sang ayah. Di tengah suasana mencekam itu, muncullah sosok misterius bernama Christopher yang tampak menikmati prosesi kematian Isaac dengan senyum penuh misteri di wajahnya. Singkat cerita, Henry pergi membawa abu ayahnya dalam guci. Ia menempuh perjalanan panjang menuju kota terpencil bernama Trinity. Menurut pesan mendiang ibunya, orang yang bertanggung jawab atas penderitaan sang ayah adalah Saul Butler, kepala sheriff di kota tersebut. No, thank you. Dalam perjalanan, Henry sempat singgah di sebuah warteg dan tanpa sengaja bertemu kembali dengan Christopher. Tak jelas apa hubungan Christopher dengan ayahnya, tetapi pria itu tampak begitu memperhatikannya. Sebelum berpisah, Christopher memberinya sepucuk pistol seolah tahu bahwa perjalanan Harry akan berbahaya. Setelah menempuh perjalanan cukup jauh, Henry akhirnya tiba di kota Trinity yang merupakan sebuah kota tambang kecil. Di sana Henry disambut pemandangan deretan bar, rumah judi, dan para wanita penghibur khas perbatasan. Namun di antara hiruk-hiruk pikuk itu, berdiri pula kantor sheriff dan sebuah gereja besar yang menjadi simbol sisi religius warganya. Di sanalah Henry tanpa basa-basi masuk ke gereja dan langsung menodongkan pistol ke arah seorang pria yang ia kira Saul Butler. Namun ternyata pria itu adalah Jibril Dove, sheriff baru yang dikenal jujur dan berwibawa. Dengan tenang, Dove mengendalikan Henry lalu menggiringnya keluar. Ia memperlihatkan bahwa Saul Butler kini sudah mati dan namanya hanya tersisa di batu nisan. Melihat hal itu, ia lalu menurunkan pistolnya. Tetapi aksi Henry tentu menarik perhatian warga, termasuk Gildeon yang merupakan ketua pekerja tambang yang dulu merupakan pendukung fanatik Butler. Namun alih-alih memenjarakannya, Sheriff Dove justru memaafkan Henry dan meminta warga untuk bubar. Tak hanya itu saja, ia bahkan mentraktir Henry makan di warteg sebagai bentuk empati setelah Henry menceritakan tentang ayahnya kepada Dove. Setelah mengetahui alasannya, Dove menyarankan agar Henry segera pulang karena ia tidak ingin sesuatu yang buruk menimpanya. Untuk malam itu, Dove pun meminta salah satu pelayan agar menyiapkan kamar penginapan untuk Nak Henry. Setelah itu, di sisi lain kota, Gideon datang menemui Dove dan mendesak agar ia menangkap seorang wanita koboi yang disebut-sebut sebagai pembunuh Saul Butler. Namun sebagai sheriff yang bijak, Dove tidak mau bertindak tanpa bukti yang jelas. Ia pun memutuskan untuk mencari kebenaran langsung ke Bukit Strawberry Creek, tempat wanita itu tinggal. Wanita yang diketahui bernama Running Cup itu merupakan seorang koboi tangguh berdarah suku asli. Dalam pertemuan mereka, Running dengan tegas menolak tuduhan itu. Ia bahkan mengungkapkan fakta sebenarnya bahwa justru Butler lah dan anak buahnya yang telah membunuh kedua orang tuanya di masa lalu. Sementara itu, di dalam bar kota Trinity, Henry mencoba tampil gagah walau hanya bermodal traktiran dari Dove. Di sana ia berkenalan dengan seorang wanita penghibur bernama Janet. Dan setelah sedikit percakapan serta godaan manja, keduanya pun sepakat untuk menghabiskan malam bersama. Namun ketenangan itu tak berlangsung lama. Sekelompok preman yang dipimpin oleh Asa dan adiknya bernama Red tiba-tiba muncul mengganggu Henry. Mereka seenaknya mengejek Henry karena guci jenazah yang selalu ia bawa. Situasi pun makin memanas hingga Janet memutuskan membawa Henry masuk ke kamar. Namun saat Henry masih pemanasan,
Asa malah menerobos masuk dan mencoba menyela antrean Henry. Merasa dilecehkan, Janet pun tak terima dan nekat menodongkan pistol serta memintanya pergi. Tetapi justru ia ditembak. Melihat Janet tertembak, Henry tak tinggal diam saja. Ia mengambil pistol pemberian Christopher dan langsung menembak Asa hingga jatuh dari lantai 2. Tak mikir panjang, Henry pun langsung melompat turun dan kabur dari tempat itu. Tak lama, Reed keluar dan mendapati kakaknya tewas bersimbah darah. Dengan amarah membara, ia pun segera memburu Henry yang ternyata bersembunyi di kandang babi. Henry berusaha melawan dengan garpu tanah, menusuk perut Red, tetapi serangan itu tak memberi efek apapun. Justru dirinya lah yang terpojok. Saat Red memiting kelapanya ke dalam lumpur, Christopher datang tepat waktu dan menembak Red. Entah apa alasan Chris terus membantunya, yang jelas ia segera membawa Henry pergi sebelum ada orang lain menemukan mereka. Sementara itu, karena Dove belum pulang dari gunung, sang istri Sarah terpaksa pergi ke kota untuk mewakili Dove. Gideon yang sejak awal tak menyukai Dove sebagai sheriff baru, meluapkan kekesalannya kepada Sarah. Namun semua itu mereda ketika Sarah berangkat menemui Rachel, istri Asa yang tengah hamil tua, untuk menenangkannya. Keesokan paginya, sebelum melanjutkan perjalanan, Christopher mengajak Henry membersihkan diri di sungai. Di sanalah ia akhirnya jujur. Jauh sebelum Henry dewasa, Christopher adalah sahabat Ishak saat mereka sama-sama bekerja sebagai penambang emas. Menurut pengakuannya, Ishak telah berkhianat dan menyembunyikan emas hasil curian mereka. Dengan begitu, jelaslah bahwa segala kebaikan Christopher selama ini hanya untuk mencari tahu lokasi harta karun emas itu. But he both negotiated with some. Sold you? Yeah, wants to make a little extra. Looking for that old banker's gold. Sementara itu di Trinity, Dove akhirnya pulang. Setelah mendengar penjelasan dari istrinya tentang tragedi semalam, ia pun langsung menuju ke TKP tanpa beristirahat. Saat memeriksa para korban, Gideon datang dan mengatakan jika kesalahan Dove yang membiarkan Henry tetap hidup. Bahkan ia bersumpah tak akan tinggal diam sampai berhasil membunuhnya. Namun Dove menenangkannya dengan tegas. Ia lalu mencela dan mengatakan bahwa semua tuduhan tentang koboi perempuan di Bukit Strawberry Creek itu keliru. Setelah itu, ia pun pergi meninggalkan lokasi. Yakin bahwa Henry sedang dalam bahaya, Dove pun bersiap membawa seluruh senjatanya dan berpamitan pada Sarah untuk segera mencari Henry. Di sisi lain, Henry telah dibawa Chris ke tambang tua, tempat pendeta palsu bernama Jacob menunggu bersama para anak buahnya. Di balik jubah sucinya, pendeta itu hanya mengejar keuntungan pribadi. Dulu Jacob pernah ditugaskan menginterogasi Ishak tentang emasnya saat masih di penjara sebelum digantung. Namun sampai Ishak tewas, ia tetap gagal. Sesuai perjanjian, Jacob dijanjikan bagian besar jika berhasil membuat Ishak mengaku tentang lokasi emas tersebut. Kini setelah gagal, mereka beralih menekan Henry. Christopher yakin emas itu disembunyikan di rumah tempat Henry dilahirkan. Hanya saja Henry tidak mengingat di mana persisnya rumah itu berada. Saat pembicaraan berlangsung, Henry tiba-tiba diperintahkan berdiri di luar sendirian karena Christopher meyakini Sheriff Dove akan datang mencarinya. Di sisi lain, Dove yang sedang mencari Henry tiba-tiba bertemu dengan Roning yang sempat melihat Henry pergi bersama Christopher. Tanpa menunda waktu, Dove pun segera mengikuti jejak mereka hingga tiba di tambang tua tempat Henry tampak sudah berada di sana. Tak lama kemudian terjadilah baku tembak antara Dove dan kelompok Jacob yang rupanya memang menjebaknya. Di tengah tembak-tembakan itu, Running datang dan membantu Dove dari belakang. Ketika Running menahan serangan pasukan Jacob, Dove terlibat duel sengit dengan sang pendeta hingga nyaris kalah. Untungnya, Henry membantu tepat waktu dan menembak Jacob dari belakang yang menewaskannya seketika. Dengan kehilangan semua anak buahnya, Christopher memilih mundur, sementara Henry berhasil kembali ke Trinity dan bersembunyi di kandang kuda milik Dove. Di sanalah Dove akhirnya jujur bahwa rumah dinas yang ia tempati bersama Sarah dulunya adalah milik Ishak, ayah Henry saat masih bertugas di Trinity.
Mendengar itu, Henry pun langsung teringat bahwa harta karun ayahnya mungkin disembunyikan di sini. Dove pun menambahkan, sebelum ia dipindah tugaskan, Butler memang pernah berkali-kali merenovasi rumah ini tanpa alasan jelas. Ia menduga Butler sebenarnya tengah mencari emas tersebut. More slaves sold the gold with my pa. Bersamaan dengan itu, Christopher juga tiba di Trinity dan masuk ke bar, tepat ketika Gideon serta pasukannya berada di sana. Dengan kelihayannya, Christopher pun memancing perhatian mereka dengan membocorkan keberadaan Running di Bukit Tambang, seolah ingin membantu Henry kabur. If you buy me another drink, Gideon yang memang sudah lama mengincarnya pun langsung mengerahkan pasukan menuju bukit, bertepatan dengan kedatangan Dove yang hendak melakukan olah TKP atas kematian Asa. Mengetahui Christopher sengaja membocorkan lokasi Running, Dove pun membatalkan olah TKP dan segera menuju bukit untuk menyelamatkannya. Tanpa ia sadari, Christopher memanfaatkan kesempatan itu untuk mendatangi Sarah yang sedang sendirian di rumahnya. Sarah Dove. Setelah bertemu Sarah, ia berpura-pura membahas silsilah rumah itu. Namun karena tak kunjung mendapat jawaban yang ia inginkan, Christopher akhirnya kehilangan kesabaran dan hendak membunuh Sarah menggunakan pisau cukur. Beruntung suara tembakan peringatan dari Henry di luar membuatnya mengurungkan niatannya. Henry tahu betul bahwa Christopher datang untuk mencari informasi tentang harta karun emas ayahnya. Ia juga menegaskan bahwa Butler tak pernah menemukannya, sebab jika benar emas itu ada di rumah ini, tentu Butler sudah lebih dulu menemukannya. Where are you going? Sementara itu, setelah memutar jalan menuju ke bukit Running berada, Dove akhirnya tiba di bukit terlebih dahulu dan memperingatkan Running untuk segera pergi. Namun setelah semua yang mereka lalui, Running memilih tetap tinggal dan melawan. Tak lama, Gideon dan pasukannya datang, menuduh Running sebagai pelaku pembunuhan Sheriff Butler dan pendeta Jacob. Demi melindunginya, Dove pun mengaku sebagai pelaku agar perhatian mereka teralihkan. Dan dari situlah pertempuran kembali pecah. Dalam pertempuran itu, banyak korban berjatuhan. Bahkan, Running sendiri terkena beberapa peluru di perutnya. Tragisnya, putra tunggal Gideon pun tewas kehabisan darah. Tepat saat itu, Dove segera membawa Running pergi meninggalkan bukit dengan luka berat. Sesampainya di rumah, Dove langsung membaringkan Running. Di sana Running mengungkapkan fakta bahwa ia mengenal Henry, karena dulu ayahnya adalah teman dari Ishak, yang tak lain adalah Christopher. Jadi ayah Running adalah Christopher. Sementara itu di warung, Gideon mulai memprovokasi semua warga untuk membunuh Dove. Ditambah lagi dengan datangnya Christopher yang memprovokasi jika Dove sebenarnya telah menyembunyikan Henry di rumahnya juga, sekaligus mengungkapkan fakta tentang emas dan Henry. Isaac Broadway. Sementara itu di rumah Dove, Sarah sibuk mengobati luka tembak Running, sedangkan Dove dan Henry fokus mempersiapkan tameng seadanya, berjaga-jaga jika Gideon datang membawa pasukan lebih banyak. Dan benar saja, di bar, Gideon mulai mengumpulkan anak buahnya untuk menyerang. Namun Christopher tak langsung ikut perangkat. Ia masih di warteg dan menghampiri bartender yang ternyata tahu banyak tentang soal mendiang Ishak. Menurutnya, jauh sebelum difitnah dan dihukum mati, Ishak adalah sheriff jujur yang sangat dihormati warga. Ia dikenal ramah dan bahkan telah membangun banyak fasilitas umum, termasuk gereja megah tempat ia kerap berdoa. Bartender itu juga selalu mengingat pesan Ishak jika gereja adalah rumahnya dan rumah Tuhan. Mendengar kata-kata itu, Chris pun mulai curiga bahwa emas disembunyikan di gereja. Christopher yang tak ingin rahasia itu bocor pun langsung menembak bartender hingga tewas. Singkat cerita, pasukan Gideon telah mengepung rumah Dove dan langsung menyerbu. Di dalam, Dove yang sudah siap bersama Henry, Sarah, dan Running yang baru siuman segera melakukan perlawanan sengit. Namun
naas, Henry berhasil ditangkap dan diseret ke kandang kuda untuk disiksa. Menyadari hal itu, Dove pun naik ke loteng, berusaha keluar lewat atas sambil berkelahi dengan para penjahat yang menghadangnya. Sementara itu di kandang kuda, Henry diikat dan disisa oleh Red beserta anak buahnya. Mereka bukan hanya menuntut balas dendam atas kematian Asa, tetapi juga memaksa Henry mengaku soal lokasi emas Ishak. Namun tak disangka, salah satu anak buah Red yang muak karena sering ditindas malah membelot dan menembak Red dari belakang. Sementara itu, di sisi lain rumah, Sarah dan Running juga berhasil menahan gempuran pasukan Gideon. Tak lama, Dove pun muncul dan menuntaskan perkelahiannya dengan menjatuhkan lawan terakhir. Kini tersisa Gideon dan asistennya yang sudah tak berdaya. Dove lalu menegaskan agar Gideon menghentikan semua ini karena ia tak punya siapapun lagi. Tapi Gideon tetap keras kepala dan bersikeras menghabisi Henry dan Running. Akibatnya, Dove pun terpaksa menembaknya hingga akhirnya Gideon dan seluruh pasukannya tewas di tempat. Setelah pertempuran itu, Dove dan Henry menyisir kota dan akhirnya menemukan Christopher di gereja. Di sana Christopher mengakui bahwa dialah yang menjebak Ishak karena dendam pribadi, yaitu tidak mendapat bagian emas hasil curian mereka dulu. Padahal kebenarannya Ishak sengaja mengubur seluruh emas itu di gereja bukan untuk memperkaya diri, melainkan sebagai cadangan bagi kesejahteraan kota Trinity di masa depan. Merasa sudah terpojok, Chris pun akhirnya menyerah. Namun saat Henry mendekat untuk mengikatnya, ternyata Chris telah memasang tembakan jebakan dan membuat kaki Henry terluka serta membuat kobaran api menyala. Namun meski Henry sempat tertembak, Dove berhasil mengakhiri segalanya dengan menembak Christopher. Tetapi beberapa detik setelah Henry dan Dove keluar menyelamatkan diri, Christopher ternyata masih hidup. Ia menatap tumpukan emas yang sepanjang hidupnya dicari dengan syahdu sebelum akhirnya benar-benar mati kehabisan darah. Setelah semuanya berakhir, Dove resmi mengangkat Henry sebagai sheriff baru kota Trinity dan menyerahkan rencana kehormatan padanya. Sebelum memulai tugas barunya, Henry menyempatkan diri pergi ke sungai untuk menabur abu jenazah ayahnya, ditemani Running yang kini menjadi asisten pribadinya, dan film pun berakhir. Oke guys, itulah alur cerita film The Unholy Trinity. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari YND, sampai jumpa di video berikutnya.